Halo, gimana kelompok B sudah siap? Kelompok 2? Siap, Pak. Ya, Pak. Nah, silakan. Lanjut, Dek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya moderator dari kelompok B bernama Muhammad Ridho Pangandro. Di sini kami akan membahas hasil kerja presentasi kami yang beranggotakan Bu Irma Evieni Rustam, Iza Muzayana, Bu Lili Suryani, Marmina, Miftah Askia Miliarokan, saya sendiri Muhammad Ridho Pangandro, Muhammad Rizky Anita, Mutia Izzati Fitrah, Nelwati, dan Nisa Ardaneri. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang perikoronitis yang akan dibacakan oleh Bu Lilis. Pada Bu Lilis, saya persilakan. Izin, Dek, dibesarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kami berkesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang perikoronitis, di mana kita di sini ada beberapa orang. Lanjut, Dek. Nah, di sini ada pengertian perikoronitis, yaitu tentang penjelasan dasarnya, di mana perikoronitis adalah peradangan gusi di sekitar gigi yang belum tumbuh sempurna, umumnya terjadi pada gigi susu. Penyebab perikoronitis adalah terjadi akibat beberapa faktor utama, penumpukan sisa makanan dan bakteri di bawah lipatan gusi dapat menyebabkan infeksi. Selain itu, gigi yang tumbuh sebagian atau terinfeksi juga berkontribusi pada kondisi ini. Kelebihan mulut yang kurang baik memperburuk situasi. Sementara trauma dari gigi lawan dapat mempercepat peradangan. Memahami penyebab ini, maka penting untuk mencegah terjadinya perikoronitis dan menjaga kesehatan gigi serta gusi. Gejala subjektif yaitu apa yang pasien rasakan. Yang pertama adalah nyeri, rasa nyeri di area gigi susu, nyeri saat mengunyah atau membuka mulut, rasa tidak nyaman atau berdenyut di rahang. Kedua, kesulitan, sulit membuka mulut saat beraktivitas. Ketiga, bau mulut, bau tidak sedap akibat infeksi gusi. Gejala objektif, apa yang dokter atau perawat gigi lihat dan temukan. Yang pertama, gingiva dan sekitar gigi erupsi merah, bengkak, dan lunak. Kedua, adanya operkulum atau jaringan gusi yang menutupi sebagian mahkota gigi. Nyeri tekan pada daerah perikoronitis. Selanjutnya, keluarnya pus atau eksudat saat ditekan. Bau mulut yang terdeteksi saat pemeriksaan. Pembesaran kelenjar getah bening submandibula atau servikal. Keterbatasan pembukaan mulut, pada kasus berat terjadi pembengkakan wajah dan tanda infeksi menyebar. Tindakan darurat perikoronitis. Yang pertama, evaluasi pasien, yaitu langkah pertama adalah melakukan evaluasi kondisi umum pada pasien untuk menentukan tingkat keparahan perikoronitis dan kebutuhan intervensi segera. Yang kedua, irigasi dan pembersihan.
Membersihkan area perikoronitis dengan irigasi dapat mengurangi akumulasi bakteri dan mengurangi peradangan di sekitar gigi yang terkena. Ketiga, drainase abses. Jika terjadi abses, maka dilakukan drainase untuk menghilangkan nanah dan mengurangi rasa sakit sambil mencegah infeksi terjadi lebih lanjut di area tersebut. Pencegahan perikoronitis. Yang pertama, menyikat gigi, menjaga kebersihan gigi dan mulut untuk mencegah infeksi. Pencegahan perikoronitis. Yang satu, kebersihan. Menjaga kebersihan mulut sangat penting untuk mencegah perikoronitis. Sikat gigi 2 kali sehari dan gunakan pasta gigi yang mengandung fluor untuk melindungi gusi dan gigi. Kedua, rutin memeriksa gigi. Mengunjungi dokter gigi secara rutin untuk pemeriksaan dan pembersihan profesional membantu mendeteksi permasalahan lebih awal. Ini juga menjaga kesehatan mulut secara keseluruhan dan mencegah komplikasi. 3. Flossing. Menggunakan dental floss membantu menghilangkan sisa makanan dan plak di antara gigi. Ini dapat mencegah penumpukan yang dapat menyebabkan peradangan pada gusi, terutama di sekitar gigi bungsu. Seterusnya, diet sehat. Konsumsi makanan bergizi dan rendah gula mendukung kesehatan gigi. Makanan yang kaya kalsium dan vitamin D membantu menjaga gusi dan gigi tetap kuat dan sehat. Tata laksana. Yang pertama, manajemen nyeri dan infeksi. Kedua, operkulektomi atau dapat menggunakan pisau bedah atau laser. Ketiga, ekstraksi gigi apabila gigi tidak memungkinkan untuk dipertahankan atau ruangan gigi bungsu untuk tumbuh tidak cukup. Kesimpulan perikoronitis. Yang pertama, perikoronitis adalah peradangan jaringan sekitar gigi yang belum erupsi sempurna. Kedua, penyebab utama penumpukan plak dan sisa makanan. Ketiga, gejala utama nyeri dan gangguan fungsi mulut. Selanjutnya, penanganan cepat diperlukan untuk mencegah komplikasi. Edukasi kebersihan mulut berperan penting dalam pencegahan kekambuhan. Kebersihan mulut adalah kunci kesehatan gigi. Oke, sekian penjelasan dari kami tentang perikoronitis. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Dek Rido. Terima kasih kepada Bu Lilis. Sebelumnya untuk Bapak dan Ibu dan kawan-kawan semua, apakah ada yang ingin bertanya? Izin, ini dari Risma Tambunan dari Rumah Sakit Tarutung. Saya ingin bertanya, apakah perikoronitis bisa menyebabkan masalah kesehatan lain di luar mulut? Kedua, bagaimana cara mempercepat terjadinya perikoronitis di masa depan? Sekian, terima kasih. Mohon maaf Ibu, coba diulang. Pertanyaannya, Ya. satu, apakah perikoronitis bisa menyebabkan masalah kesehatan lain di luar mulut? Ya. Kedua, bagaimana cara mencegah terjadinya perikoronitis di masa depan? Sekian, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Iya Ibu, Rofika. Baik.
Tadi kan ada disebutkan di tata laksana penanganannya itu manajemen nyeri. Yang mau ditanyakan manajemen nyeri yang seperti apakah dalam penanganan kegawat daruratan pada kasus perikoronitis ini. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Izin bertanya, Kak. Iya, Kak Febri, Yolanda. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Saya Febrianda Putri, ingin bertanya kepada kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya bagaimana penata laksanaan awal perikoronitis ini pada kondisi gawat darurat. Mohon maaf Kak, coba diulang sekali lagi. Bagaimana cara penata laksanaan awal pada kasus perikoronitis ini di kondisi gawat darurat? Oke Kak, terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, kami akan menjawab 3 pertanyaan pertama dulu. Silakan Mutiara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rika tadi ya. Yang manajemen nyeri seperti apakah? Rofika Daradiana. Iya, maaf. Ya, yang pertanyaannya manajemen nyeri seperti apakah pada pasien perikoronitis. Ini sejalan dengan pertanyaan yang selanjutnya itu tentang penata laksanaan perikoronitis. Jadi untuk manajemen nyeri perikoronitis itu atau radang gusi yang pada gigi tumbuh sebagian kan itu berfokus pada untuk meredakan nyerinya, untuk mengatasi infeksinya dan menjaga kebersihan area perikoronitis agar tidak terinfeksi. Di mana itu ada beberapa manajemen nyeri sendiri, yaitu manajemen mandiri yang sudah dijelaskan oleh penyaji tadi, yang dilaksanakan di rumah oleh pasien seperti berkumur air garam hangat atau menggunakan obat pereda nyeri atau menjaga kebersihan gigi mulut dan juga menggunakan kompres dingin. Kedua yaitu penanganan medis secara profesional oleh tenaga kesehatan gigi dan mulut seperti dokter gigi. Biasanya dokter gigi akan melakukan irigasi pada area perikoronitis. Kemudian dokter akan memberikan obat resep seperti amoxicillin atau metronidazole jika terjadi infeksi pada area perikoronitis yang parah. Atau terakhir biasanya dokter akan melakukan operculektomi menggunakan scalpel ataupun menggunakan gingiva cutter. Kemudian ada juga mencabut gigi bungsu yang bisa menyebabkan perikoronitis itu sendiri. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Ibu? Apa bisa diterima jawabannya? Sudah, terima kasih. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan Kak Risma Tambunan. Apakah perikoronitis bisa menyebabkan penyakit lain?
dan cara mencegah terjadinya perikoronitis. Perikoronitis dapat menyebabkan penyakit jika tidak ditangani dengan tepat. Masalahnya pada tenggorokan dan leher, masalah pencernaan, masalah gigi dan gusi lainnya. Terus cara pencegahannya yaitu dengan cara menjaga kebersihan mulut, sikat gigi minimal 2 kali sehari dengan pasta mengandung fluor. Kemudian periksa gigi secara teratur minimal 6 bulan sekali. Kemudian perhatikan pertumbuhan gigi susu. Jika ada gigi yang tumbuh tidak normal atau mengalami nyeri di area gusi gigi susu, segera konsultasikan dengan dokter. Kemudian hindari faktor risiko seperti jauhi merokok, karena merokok dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Bagaimana Bu Risma tanggapannya? Oke, itu yang nomor 2 kan? Yang nomor Ya. 1? Yang nomor yang 1 itu menyebabkan masalah kesehatan mulut. ada, salah satunya itu masalah pada tenggorokan dan leher. Itu terjadi infeksi, bisa menyebar ke tenggorokan, bisa menyebabkan faringitis dan tonsilitis. Terus kalau masalah pada gigi dan gusi lainnya, yaitu peradangan dapat menyebar ke area sekitarnya, menyebabkan penyakit periodontal seperti gingivitis. Kemudian untuk masalah pencernaannya, bakteri dari infeksi bisa masuk ke saluran pencernaan saat menelan, menyebabkan masalah pencernaan tertentu. Bagaimana Bu Risma? Itu yang kami pahamin ya Bu Risma. Halo Bu Risma. Izin Kak Risma, gimana jawabannya? Terima kasih banyak. Sama-sama Kak. Terima kasih untuk sesi pertama. Kelompok kami akan kembali membuka sesi kedua. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Ibu. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Mohon maaf kalau bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak? Izin Bapak, bila ada penambahan, kami mohon persediaan Bapak. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 ya, 2B ya. Sudah mempresentasikan terkait dengan perikoronitis. Baik, mungkin sedikit Bapak ini sampaikan terkait dengan perikoronitis, bahwa kita tahu bahwa perikoronitis ini kan peradangan di sekeliling mahkota gigi yang sedang tumbuh ya. Ini paling banyak terjadi pada gigi bungsu, yaitu gigi molar 3 mandibula. Jadi kiri maupun kanan ya. Jadi M3 rahang bawah. Nah, jadi karena dia pada gigi tersebut itu kan sering terganggu atau ada gangguan erupsi gigi. Ya, bisa erupsi sebagian, terutama erupsi sebagian ya, yang mengakibatkan adanya flap ya atau operculum yang menonjol terbuka gitu ya. Nah, jadi perikoronitis ini bisa akut, subakut dan juga bisa nanti sampai kronis dia. Kalau terus akan berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, jadi penyebabnya itu umumnya ya, tapi bisa juga perikoronitis ini terjadi pada masa-masa pertumbuhan gigi. Jadi ketika gigi dia menembus gingiva, apabila oral hygiene-nya buruk, ya, nah itu adalah bisa mengakibatkan gangguan perikoronitis atau
peradangan di sekeliling mahkota gigi yang sedang tumbuh. Ini memang Izin Pak, putus-putus Pak. gangguan perikoronitis. Itu putus ya? Iya Pak, nggak dengar pun tadi. Ini bisa dengar? Ini Sudah, bisa Pak. Pak, tadi Sudah, Pak. Ya. Gimana? Bapak ulang ya, mungkin sepintas. Nah, jadi perikoronitis ini adalah peradangan gingiva di sekeliling mahkota gigi yang sedang tumbuh. Jadi gigi yang sedang tumbuh itu bisa pada gigi anak-anak yang sedang tumbuh, ya, atau masa pergantian gigi. Tapi paling banyak terjadi ini pada erupsi gigi molar 3 mandibula, ya. Karena pada erupsi gigi mandibula molar 3 ini kan sering anomali ya, terutama itu gigi erupsi sebagian ya atau impaktik ya parsial itu, sehingga menyebabkan flapnya itu ya terbuka atau menonjol. Artinya tidak bisa tumbuh dengan sempurna, bisa karena kekurangan tempat. Jadi perikoronitis memang paling banyak terjadi pada molar 3 rahang bawah. Ya. Nah, jadi dengan terutama pada erupsi yang sebagian atau parsial erupsi. Nah, jadi karena erupsi sebagian sehingga ada ruang antar mahkota gigi dengan flap gingiva. Nah, ruang itu dimanfaatkan ya put debris ya sebagai media akumulasi untuk pertumbuhan bakteri di situ ya. Nah, jadi put debris yang membusuk sehingga menjadi media ya, media yang empuk bagi pertumbuhan bakteri sehingga mengakibatkan terjadinya infeksi. Jadi gejala subjektifnya tidak hanya berkaitan dengan gigi. Rasa sakit di daerah gusi yang sedang tumbuh memang ya, karena ada peradangan sekeliling gigi tadi. Apakah itu pada gigi yang sedang tumbuh di daerah lain ya, saya pergantian gigi. Kalau oral hygiene-nya buruk itu bisa juga terjadi perikoronitis. Jadi bukan hanya sekitar itu. Tapi kalau dia terjadi perikoronitis pada gigi bungsu, ini lebih banyak disertai dengan demam, ya, karena melibatkan mukosa dekat kerongkongan, ya. Nah ini rawan sekali terjadi suhu tubuh penderitanya itu meninggi, ya, karena ada infeksinya di kerongkongan, itu, karena dekat, ya. Molar 3 dengan kerongkongan itu dekat sehingga perluasan infeksinya itu menyebar ke kerongkongan. Kalau orang demam kan selalu yang yang dilihat oleh dokter itu kerongkongan ya. Pasti ada merah dan sebagainya. Nah, di samping sakit pada daerah gigi atau gusi yang sedang infeksi. Kemudian disertai dengan sukar menelan. Nah, kenapa sukar menelan? Ya karena sudah terinfeksi ya otot-otot yang terkait dengan, karena dia otot masseternya itu ya lebih dekat di ramus dan korpusnya itu ya, sehingga melibatkan juga kerongkongan yang berfungsi untuk penelanan ya, jadi sehingga dia sukar dia menelan. Nah kemudian pada kondisi tertentu dia bisa trismus ya, kekakuan sehingga kesulitan dia dalam membuka mulut, bisa dari ringan sampai berat ya, dari trismus 1 sampai trismus 3. Nah itu nanti sampai dia betul-betul terkunci mulutnya dengan perikoronitis yang ada. Maka dia begitu ada tanda-tanda itu harus cepat dilakukan penanganan ya. Nah, jadi gejala objektifnya, kalau perikoronitis tentu saja bisa kita lihat ya di daerah sekeliling mahkota gigi ya, gusi sekeliling mahkota gigi itu yang sedang tumbuh warna merah. Nah, jadi bukan pink ya, nanti berubah warnanya dari merah jambu ke merah ya, artinya menandakan adanya infeksi. Kemudian rasa sakit terradiasi. Nah, terutama kalau yang perikoronitis itu terkena pada gigi bungsu ya. Nah, ini
terradiasi atau menyebar ke daerah telinga, tenggorokan dan dasar mulut. Ya. Jadi rasa sakit itu sampai ke telinga berdengung gitu ya. Nah, kemudian juga sampai ke tenggorokan tadi dan dasar mulut sehingga menyebabkan dia tadi demam itu. Kemudian gusi tentu saja kelihatan bengkak ya. Karena dia sudah infeksi, maka tanda-tanda radang hadir, dia bengkak. Nah, apabila perikoronitis ini tidak dilakukan penanganan segera, maka dia bisa menjadi komplikasi nanti, ya, periodontal abses, ya, karena dia perluasan daripada perikoronitis bisa menyebabkan periodontal abses yang meluas ke orofaringeal dasar lidah, ya. Nah, inilah yang tambah dia untuk menelannya tambah sulit, ya. Sehingga dia untuk proses mastikasinya ini sudah mengalami kesulitan yang luar biasa. Nah, bagaimana kita lakukan perawatan perikoronitis, ya, terutama yang akut itu yang sedang sakit? Tentu saja ini tindakan emergensi, ya, yang diperlukan dari kita sebagai TGM. Ya, terutama itu tindakan emergensi dalam mengurangi rasa sakit. Yang pertama sekali pada visit pertama itu, ya, kunjungan dia pertama atau tindakan awalnya itu kita tentukan keparahannya. Ya, artinya perikoronitisnya ini kalau sudah menimbulkan trismus, ini sudah kita kategorikan dia parah, ya. Sudah kesulitan dalam membuka dan menutup mulut gitu. Kemudian kalau dia masih bisa membuka mulut, artinya kita bisa melihat di daerah tersebut, maka daerah tersebut kita olesi dengan antiseptik dulu, ya, dengan antiseptik untuk mengurangi bakteri-bakteri yang ada di daerah infeksi. Kemudian kita lakukan anestesi, ya, kita lakukan anestesi. Mungkin lebih bagus kita lakukan anestesi sebenarnya bisa dengan topikal, ya, tapi kalau untuk lebih efektif kita pakai impil, ya, walaupun bahan anestesikum yang kita berikan itu tidak perlu sebanyak seperti mencabut gigi, ya, cukup untuk kelihatan pucat saja kita anestesi, lalu kita bersihkan flapnya itu tadi dari sisa-sisa kotoran atau sisa makanan yang sudah menumpuk, ya, di daerah ruang yang ada tadi, kita keluarkan semua sisa makanan yang ada, kemudian kita olesi antiseptik, ya, kembali di bawah atau di dalam ruang yang ada di bawah operculum atau flap tadi. Nah, kalau dia dalam kondisi sakit sekali, kita tidak kita lakukan operculektomi dulu, ya, kita minta dia istirahat sekaligus kita bekali dengan obat-obat antibiotik, ya, analgetik dan antiperitik, ya, karena kalau dia kondisinya demam maka kita berikan anti sakit, kemudian antibiotik karena dia sudah infeksi, kemudian anti demam, ya, untuk obat-obat demamnya. Nah, supaya suhu tubuhnya itu cepat segera dia turun, ya, sehingga kondisi fisiknya lebih cepat pulih begitu. Nah, manajemen apa yang kita sarankan untuk dilakukan oleh pasien di rumah, ya, ini kan tindakan, ya, penata laksana atau manajemen nyeri yang kita lakukan di tahap awal. Nah, sepulangnya di rumah itu kita anjurkan dia untuk di samping dia minum obat, ya, minum teh hangat, ya, untuk istirahat. Kemudian kita minta untuk dilakukan kompres hangat, ya, untuk di daerah tersebut sehingga relaksasi ototnya itu dalam rangka mencegah atau mengurangi trismus yang ada. Nah, itu dia harus dilakukan kompres hangat begitu. Nah, setelah 3 hari itu visit yang kedua, tentunya itu kita minta dia kembali, ya. Kita kembali, nanti kita lihat. Ini kan sudah tindakan emergensinya. Kalau dia sudah tidak ada sakit lagi, tindakan emergensinya kan sudah tidak ada, ya. Nah, jadi kita lihat di visit yang kedua ini, kita lihat apakah masih ada ya, nanah, eksudat dan sebagainya di bawah flap itu. Kalau ada kita keluarkan lagi, kita ulangi.
ya, surat yang ada di bawah flap itu kita bersihkan, ya. Kalau tidak ada, kita bisa lakukan tindakan apakah gigi itu dipertahankan atau dicabut, ya. Nah, kalau dipertahankan berarti harus dilakukan operkulektomi. Tentu saja yang melakukan operkulektomi itu kalau secara kompetensi kan ya yang kewenangan bukan TGM gitu ya. Kemudian kalau giginya miring, ini tentu tindakan pencabutan ya. Kalau tidak, maka seperti yang ditanyakan oleh Bu Risma tadi, bagaimana mencegah kekambuhan? Ya kalau giginya miring, ya tidak memungkinkan untuk tumbuh sempurna. Di samping ya, kalau memang giginya itu tumbuh dia mesiwangulu atau miring, maka tindakan pencabutan ya harus dicabut. Ya, tapi kalau giginya memungkinkan untuk tumbuh sempurna, namun ada flap atau operculumnya, ya itu operculum itu dilakukan operculektomi ya pada posisi yang normal, sehingga giginya bisa tumbuh dengan normal tanpa ditutupi oleh flap di bagian distal dari gigi bungsu itu tadi, ya. Nah, jadi itu, jadi kita tentukan tingkat tindakannya. Kalau dicabut, kalau gigi yang mesioangular atau gigi yang miring, impacted partial dan lain-lain itu kan harus kita lakukan rujukan ya. Nah, kalau kita di klinik mandiri kita tidak lakukan gitu ya. Nah, kemudian kalau di puskesmas, nah kalau operkulektomi kan biasa juga dilakukan oleh dokter, tapi kalau untuk pencabutan gigi MA ini kan harus dilakukan di rumah sakit ya, dirujuk begitu. Nah, jadi itu mungkin sepintas, mungkin ada yang lain yang dari luar rumah sakit kalau ada pengalaman-pengalaman yang berbeda ya. Nah, karena bisa saja nanti tindakan-tindakan emergensi itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang lain ya, yang lebih tepat atau lebih cepat ya, itu. Nah, jadi pada intinya perikoronitis dengan nanti operkulitis itu ya sebenarnya hampir sinonim dia ya, penyebabnya saja yang mungkin berbeda ya. Nah itu. Mungkin baik, mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan. Silakan ini tadi moderator ngambil alih. Halo, siapa moderator tadi? Baik, terima kasih Bapak. Apakah kawan-kawan semua ada yang ingin didiskusikan? Ada? Kalau tidak ada, ditutup dan dilanjutkan dengan kelompok 2 dari kelas PLA. Baik Bapak, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya langsung yang kelompok 2 dari RPLA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kami kesempatan untuk presentasi ini. Saya Mimi Zulfa selaku moderator dalam presentasi kelompok 2 pada hari ini. Kami terdiri dari 10 orang, yaitu Firjatullah, Hema Wahyuni, Husna Nafisa, Isna Seni Sartika, Leni, Dina Fitri Mahara, Lutfi Abdullah, Mena Suciati, dan Muhammad Iqbal Al-Farizi. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan membahas yang berjudul operkulitis yang akan dipaparkan oleh saudari kami, Lina Fitra Mahara. Lina Fitri Mahara. Kepada Lina dipersilakan waktu dan tempatnya.
Baik, terima kasih. Kali ini saya mewakili kelompok kedua ingin mempresentasikan tentang operkulitis. Sebentar ya Pak, macet. Kenapa nggak ada suara? Bentar Pak. Ini hari Kamis. Kemenangan. Tiba skripsi pun tak rasa ya. Operkulitis adalah peradangan jaringan di ngipa berbentuk lipatan disebut operkulum yang menutupi sebagian mahkota gigi yang sedang erupsi. Mahkota gigi, terutama gigi molar ketiga rahang bawah. Operkulum merupakan jaringan lunak yang seharusnya menghilang seiring erupsi gigi sempurna. Namun pada kondisi tertentu justru menjadi tempat retensi plak dan bakteri. Secara patologis, operkulitis merupakan respon inflamasi jaringan gingiva terhadap iritasi mekanis dan infeksi mikroba lokal. Penyebabnya yaitu erupsi gigi sebagian. Jaringan gingiva masih menutupi mahkota gigi, akumulasi plak dan debris makanan, sulit dibersihkan sehingga memicu pertumbuhan bakteri, posisi gigi yang abnormal, gigi infaksi atau miring memperbesar risiko iritasi, kondisi sistemik tertentu, daya tahan tubuh menurun memperparah inflamasi. Yang selanjutnya trauma gigitan. Operkulum sering tergigit oleh gigi atas saat mengunyah. Gejalanya yaitu pertama nyeri pada area gigi yang erupsi, kedua rasa mengganjal saat menutup gigi, menutup mulut, yang ketiga sulit mengunyah di sisi yang sakit, keempat bau mulut, kelima rasa pahit akibat cairan inflamasi, yang keenam kadang disertai demam yang ringan. Beberapa gejala objektifnya yaitu operkulum tampak merah, bengkak dan lunak. Nyeri tekan pada jaringan gingiva sekitar gigi. Dapat ditemukan pus atau cairan inflamasi. Gingiva tampak menutupi bagian mahkota gigi. Tindakan emergensinya yang pertama pembersihan lokal. Pembersihan lokal merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penanganan operkulitis. Irigasi dilakukan pada area di bawah operkulum menggunakan larutan silin steril atau larutan antiseptik seperti chlorhexidine. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sisa makanan dan plak yang terperangkap, mengurangi jumlah bakteri penyebab infeksi, membantu mengeluarkan pus bila ada. Tindakan ini dapat segera mengurangi tekanan dan rasa nyeri pada jaringan yang beradang. Yang B, pengurangan trauma. Trauma mekanis sering memperparah peradangan pada jaringan operkulum. Oleh karena itu, dilakukan upaya untuk meminimalkan iritasi, antara lain yaitu menghancurkan pasien mengunyah makanan pada sisi berlawanan dari area yang sakit. Mengevaluasi kontak antara gigi erupsi dengan gigi antagonis atau gigi atas. Bila gigi antagonis terlalu sering mengenai operkulum, dapat dilakukan penghalusan permukaan gigi atau penyesuaian oklusi sementara untuk mengurangi iritasi. Yang C, pemberian obat. Obat yang sering diberikan yaitu analgetik atau anti-inflamasi yang wajib seperti ibuprofen atau asam mefenamat.
Kemudian antibiotik bila ada infeksi seperti nyeri hebat, bengkak luas, trismus, demam, dan keluar pus, yaitu bisa dikasih dengan amoxicillin atau metronidazole. Bisa dikombinasikan bila ada alergi seperti panasilin atau clindamycin. Obat kumur antiseptiknya yaitu chlorhexidine gluconat 0,12 sampai 0,2% 2 kali sehari. Tata laksananya yaitu irigasi, kemudian edukasi kebersihan mulut. Setelah itu, setelah fase akut, kemudian operkulektomi atau ekstraksi. Yang selanjutnya, edukasi pasien. Edukasi merupakan bagian penting dalam mencegah kekambuhan operkulitis. Pasien dianjurkan untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut secara optimal, terutama di area gigi yang sedang erupsi. Menyikat gigi secara hati-hati di sekitar operkulum. Berkumur dengan larutan antiseptik secara rutin untuk menekan jumlah bakteri. Dengan kebersihan mulut yang baik, proses penyembuhan dapat berlangsung secara cepat. Tindakan definitifnya setelah kondisi akut terkontrol, dilakukan perawatan lanjutan untuk menghilangkan penyebab utamanya, yaitu seperti operkulektomi, merupakan tindakan pengangkatan jaringan operkulum yang menutupi mahkota gigi sehingga tidak lagi menjadi tempat penumpukan bakteri. Kemudian pencabutan gigi dilakukan bila gigi mengalami infeksi berat atau berulang menimbulkan peradangan. Pencabutan menjadi solusi permanen untuk mencegah operkulitis berulang. Mungkin hanya itu, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lina. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ingin sharing, kita akan buka sesi pertama. Izin Ya, ini. ya, Lilis. Komplikasi apa yang akan terjadi bila operkulitis tidak segera ditangani? Komplikasi ya. Ya. Selanjutnya, mungkin masih ada bertanya? Ada saya, ini Risma Kampunan. Ya, gimana Kak Risma? Ya, bagaimana cara membedakan antara nyeri menurut akibat operkulitis, nyeri yang membentuk kegawat darurat. Maksudnya Kak Risma boleh diulangi? Bagaimana cara membedakan antara nyeri akibat operkulitis dan nyeri yang menunjukkan kegawat darurat. Kegawat darurat. Enggak Google, Bos. Enggak Google. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Izin Mimi. Ya, Bu Eva. Ya, saya Eva Nurmiza sedikit bertanya untuk kelompok ini. Apa langkah awal yang sangat penting dalam tindakan emergensi penanganan operkulitis dan bagaimana cara melakukannya? Terus yang kedua, jika gigi antagonis sering mengenai operkulitis, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi iritasinya? Terima kasih Mimi. Ibu boleh diulangi? Tadi yang pertama, apa langkah awal emergensi? Apa langkah awal yang sangat penting dalam tindakan emergensi penanganan operkulitis dan bagaimana cara melakukannya? Yang kedua, jika gigi antagonis sering mengenai operkulitis, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi iritasi? Izin kasih kau ke sini. Ini aku stempelnya. Izin Kak Risma izin. Iya. Bagaimana Ibu? Kakak ada lagi yang bertanya? Izin bertanya. Boleh. Saya Rianti Gustia Maulina dari kelompok 3B.
ingin bertanya, apakah oporkulitis ini dapat terjadi pada gigi anak? Dan jika iya, bagaimana cara kita sebagai TGM menghadapi anak yang mengalami kasus ini dan tidak kooperatif sama sekali? Terima kasih. Mungkin kita tutup dulu untuk sesi pertama. Untuk kawan-kawan kelompok 2, boleh dibantu jawabannya dari kawan-kawan kita. Izin Bu. Ayo. Izin Bu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Rianti. Pertanyaannya, apakah oporkulitis ini dapat terjadi pada gigi anak? Dan jika iya, bagaimana cara kita sebagai TGM menghadapi anak yang mengalami kasus ini dan tidak kooperatif sama sekali? Izin saya menjawab pertanyaan dari Ibu Rianti. Oporkulitis dapat terjadi pada anak meskipun jarang, terutama saat erupsi gigi permanen yang tidak sempurna. Pada anak yang tidak kooperatif, TGM melakukan pendekatan perilaku terlebih dahulu dan manajemen simptomatik minimal. Bila tidak kemungkinan atau terdapat tanda infeksi berat, pasien harus dirujuk. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah memuaskan Bu Rianti? Berarti misalnya di puskesmas tentang pasien dengan kasus seperti itu, selain kita pendekatan perilaku terlebih dahulu, terus apalagi tadi yang bisa kita lakuin belum dirujuk? Teman-teman kelompok yang lain, boleh saya membantu pertanyaan dari Bu Rianti? Bisa diulang Bu Rianti? Mohon maaf, bisa diulang, agak putus-putus di saya. Terima kasih Bu Rianti. Ya, Bu Mena. Jadi seandainya di puskesmas datang anak dengan kasus oporkulitis, itu kan termasuk tindakan gawat juga ya, gawat darurat juga. Jadi pasien tersebut kurang kooperatif. Terus misalnya kita udah melakukan pendekatan perilaku. Selanjutnya, apalagi yang bisa kita lakuin selain sebelum dirujuk untuk penanganan pertama di puskesmas? Terima kasih. Terima kasih Bu Rianti. Ini kebetulan sekali berkenaan dengan skripsi saya yang berjudul hubungan karakteristik anak dengan tingkat kecemasan Bu Rianti. Saya akan mencoba menjawab Bu Rianti. Apabila anak tidak kooperatif dalam mendapatkan perawatan dari kita, maka kita bisa mengedukasi keluarga atau orang tuanya terlebih dahulu. Kemudian kita minta kepada keluarga untuk menjaga terutama hygiene mulutnya. Kemudian kita akan memberikan kepada si anak atau menganjurkan kepada orang tua si anak itu untuk membeli obat kumur ya, untuk berkumur ringan, dan kita minta memberikan resep minimal memberikan analgesik itu anti sakit seperti paracetamol seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Bagaimana Bu Rianti? Apakah saudara bisa terima dengan jawaban kami? Baik, berarti hanya bisa diberikan obat minum aja dulu gitu ya, nggak ada pelaksanaan apapun yang bisa kita lakukan di puskesmas kalau kasus oporkulitis. Iya
Iya Bu Rianti, karena kan operkulitis ini seperti kata Pak Nasri tadi ya, itu sebenarnya ranahnya SPBM ya sebenarnya. Bahkan sekarang dokter gigi biasa pun sudah tidak mendapat wewenang lagi selama untuk melakukan pembedahan pada operkulitis. Jadi ada baiknya kita sebagai TGM, tadi Bu bertanya sebagai TGM ya Bu ya? Ya kita sebagai TGM, cuma itu ranah kita Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mena, terima kasih kelompok 2A. Sama Bu Rianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya Leni akan coba bantu jawab pertanyaan yang mengenai komplikasi apa yang akan terjadi bila operkulitis tidak segera ditangani. Saya akan coba bantuin jawab. Kalau seandainya ada kesalah-salahannya, tolong dimaklumi ya teman-teman ya. Jadi komplikasi yang sering menyertai operkulitis ini kalau kita abaikan, pertama akan menyebabkan terjadinya infeksi lokal ya, yang dimana salah satunya bisa menyebabkan absesi gingiva atau perikoronal abses atau abses pada jaringan periodontal gigi seperti yang ada disinggung oleh Pak Nasri tadi. Kemudian bisa menyebabkan penyebaran selulitis, penyebaran infeksi, yaitu infeksi yang menyebar ke jaringan lunak di sekitar area gigi yang terjadi operkulitis. Kemudian bisa menyebabkan trismus atau kaku rahang ya kawan-kawan. Kemudian bisa menyebabkan kalau juga tidak segera ditangani bisa menyebabkan infeksi ke leher. Kemudian bisa menyebabkan demam di mana karena daerahnya dekat dengan daerah leher itu bisa sering menyebabkan terjadinya demam pada si pasien atau pada yang si sakit. Kemudian bisa menyebabkan bau mulut atau halitosis. Demikian apa jawaban dari saya. Mohon maaf kalau salah janggalnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Mohon maaf sebentar teman-teman, Pak Nasri, saya lift sebentar Pak karena ada pasien yang sinkop Pak. Pasien gigi yang sinkop Pak. Ya, silakan. Ya, Maaf, Pak. silakan. Ya, silakan Bu. Bagaimana Bu Risma? Maaf, bagaimana Bu? Terima kasih banyak. Bu Lilis? Izin Dek. Terima kasih banyak untuk kelompok adik. Terima kasih. Sama Bu Lilis. Izin ingin menjawab pertanyaan dari Bu Risma. Bu Risma kalau tidak salah tadi menanyakan nyeri yang bagaimana yang bisa menyebabkan kegawat daruratan ya, Risma ya, seperti itu Karisma. Karisma. Maaf Kak, beda antara nyeri operkulitis sama nyeri yang udah kegawat daruratan Kak. Beda nyerinya Kak. Beda nyeri operkulitis sama beda nyeri yang udah kegawat daruratan. Bukan yang bagaimana yang dinyatakan kegawat daruratan. Antara nyeri normal akibat operkulitis dan nyeri yang menunjukkan kegawat darurat. Baik, menjawab Karisma. Kalau yang nyeri normal itu udah jelas ya, nyerinya terjadi sekali-sekali itu ya, dan berulang ya. Istilahnya ada jeda waktunya. Sedangkan nyeri yang dikatakan darurat pada kasus operkulitis itu apabila sudah terjadi penumpukan nanahnya terlalu banyak di dalam operkulumnya, kemudian menyebabkan nyeri berdenyut, terasa ditekan dari dalam.
ya. Jadi sakitnya itu luar biasa ya, seperti itu ya. Kemudian ada yang disebabkan oleh trauma gigitan berulang juga ya. Ini antara gigi atas dan gigi bawah. Kalau gigi kemarin dari Malang. Terbuka boleh menambahkan? Di sini ada infeksi bakteri enterok ya, yang menghasilkan toksin merusak jaringan, merangsang sarafnya. Jadi Izin Kak Mena, putus-putus Kak Mena. Izin Kak Mena, putus-putus Kak. Dan ini pertanyaan dari Bu Risma ya, tentang perbedaan apa yang bisa membedakan nyeri operkulitis sama nyeri kegawat daruratan ya. Jadi kalau nyeri operkulitis itu dia biasanya nyerinya teralokasi, karena kan biasanya dia di gusi belakang. Jadi kalau nyeri operkulitis itu biasanya emang di situ. Dan dalam waktu dekat mungkin bisa membaik ya. Jadi kalau nyeri di kegawat daruratan dia biasanya sudah komplikasi, dia sudah bisa terjadi trismus, nyerinya hebat, pembekakannya juga nggak di satu sisi aja. Jadi yang bisa menyebabkan pembekakan itu sesak napas, sulit bernapas ya. Jadi itu sudah termasuk nyeri yang disebut kegawat daruratan. Perbedaannya di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyuwangi. Iya. Bagaimana Ibu Risma? Apa bisa diterima dengan jawaban kami? Berarti operkulitis dengan nyeri yang menunjukkan kegawatan itu masuk ke gawat darurat kan? Kegawat darurat. Nyeri operkulitis itu bisa jadi itu pemicu untuk nyeri, kalau tidak ditangani itu bisa menjadi berkelanjutan ke nyeri kegawat daruratan. Jadi itu bisa kita bilang fase awalnya kayak gitu. Kalau tidak kita tangani seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Risma. Iya. Soalnya banyak saingan gitu. 3,5 ke Jawa dari situ 8,5 udah pakai hotel, udah pakai makan. Ke sini mana ada yang kayak gitu. Kos ke Jawa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Eva. Langkah awal emergensi penanganan operkulitis dan bagaimana cara melakukannya. Betul Bu Eva? Itu pertanyaan pertamanya. Iya Bu. Jadi langkah awalnya bisa kita berikan obat penghilang nyeri seperti ibuprofen atau paracetamol untuk mengurangi nyeri dan demam. Setelah itu mengkompres area yang terkena operkulitis dengan air hangat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakannya. Lalu bisa juga berkumur dengan air garam yang hangat untuk membersihkan area dan mengurangi infeksi. Lalu hindari makanan keras atau pedas yang dapat memperburuk kondisi. Juga menjaga kebersihan mulut dengan mengikat gigi dan berkumur secara teratur. Cara melakukannya yaitu siapkan air hangat, tidak terlalu panas, celupkan air bersih ke dalam air hangat, lalu peras kain untuk menghilangkan air yang berlebihan, kompres area yang terkena selama 5-10 menit. Ulangi proses ini beberapa kali. Lalu yang untuk berkumur dengan air garam, siapkan setengah sendok teh garam, campurkan garam dengan 1 gelas air hangat, berkumur dengan larutan garam selama 30 detik, lalu ulangi proses ini beberapa kali. Mungkin itu yang bisa saya bantu jawab. Kalau Diki kemarin dari atas baru turun ke bawah.
jawaban selanjutnya mungkin teman-teman bisa menambahkan. Jam 12 paling dari malam. Jam 12 malam. Iya. Terima kasih Bu Hema. Boleh saya izin jawab Bu Eva? Pertanyaan kedua, kalau tidak salah, tindakan apa bila ada gigi antagonis Bu Hema ya? Tapi karena Halo? Iya, jika gigi antagonis sering mengenai operkulitis, tindakan apa yang dilakukan? Nah, terima kasih Bu. Jadi seperti pengalaman saya di rumah sakit itu apabila terjadi nyeri sekali karena dia kena gigi antagonis, maka gigi antagonisnya tersebut atau gigi atasnya itu dihaluskan sedikit atau dikikir seperti itu Bu. Tapi tidak terlalu banyak untuk menghilangkan tekanan pada operkulumnya. Terima kasih Bu. Soalnya masih hari-hari biasa. Ya, Karena Ibu Eva, apa bisa diterima jawaban kami? Terima kasih atas penjelasannya Ibu Hema dan Ibu Mena. Baik, untuk sesi pertama, alhamdulillah sudah terjawab semua. Jika ada yang ingin bertanya lagi, kita akan buka sesi kedua. Bagaimana Ibu-ibu, Bapak? Apakah ada yang bertanya lagi? Izin mau bertanya. Ya, boleh. Izin. Kalau dilihat dari gejala perikoronitis dan operkulitis ini kan hampir-hampir sama. Yaitu ada rasa nyeri, ada bahkan bisa sampai luka atau abses, atau bisa juga merasakan nyeri itu melebar ke tempat lain ya. Yang mau ditanyakan, apakah perbedaan gejala yang signifikan yang membedakan antara kasus perikoronitis dan operkulitis? Terima kasih. Baik, ada lagi teman-teman? Bagaimana teman-teman, apalagi ingin bertanya atau sharing atau memberi masukan? Mungkin dari teman-teman kelompok 2 yang lain yang ingin bantu menjawab, dipersilakan. Izin menjawab ya. Ini yang tadi pertanyaannya cara membedakan perikoronitis dan operkulitis ya. Iya, benar. Ya, dari Ibu Rofika. Jadi sebenarnya perbedaannya itu perikoronitis itu emang pembengkakan juga ya, sama-sama pembengkakan. Cuman kalau operkulitis itu dia di bagian operkulum aja, makanya dia dibilang operkulit. Gitu. Kalau perikoronitis dia kan emang pembengkakannya terjadi di dalam gitu kan. Jadi operkulitis itu emang di operkulum, pembengkakan operkulum. Gitu. Bagaimana dengan Ibu Rofika? Apa bisa diterima jawaban dari kelompok kami? Izin, maksudnya absesnya itu kalau untuk operkulitis itu hanya di sekitar operkulumnya aja ya? Izin menjawab Bu Rofika. Izin menjawab ya. Tadi tanya absesnya ya, untuk bengkaknya ya. Kalau misalnya untuk operkulitis itu dia kecil terbatas Bu, ya. Sedangkan untuk perikoronitis itu bisa luas sampai pipi dan leher gitu. Dengan begitu juga dengan nanahnya itu jarang terjadi pada kasus operkulitis, tapi sering kali terjadi pada kasus perikoronitis. Lebih sering ada itu absesnya. Terima kasih Bu Rofika. Bisa terima? Terima kasih Bu Mena. Iya, sama-sama Bu Rofika.
Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apa masih ada pertanyaan? Baiklah, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan mendengar sedikit penjelasan dari Bapak mengenai dengan oportunitis. Mohon izin Bapak yang dibantu penjelasannya. Baik, terima kasih ya. Diskusinya sangat hidup ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan dan juga tanggapan-tanggapan yang sebagian besar Bapak lihat sudah ya sesuai ya. Seperti yang dikatakan Bu Leni tadi, ada beberapa jawaban juga ya yang terkait dengan penanganan atau tindakan awal dari oportunitis. Baik, Bapak akan coba rangkum atau resume terkait dengan perikoronitis dan oportunitis ya. Sebagaimana Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa sebenarnya perikoronitis dan oportunitis ini dua hal yang menuju pada satu hal ya, yang sama sebenarnya. Cuman tentu saja apa perbedaannya? Dibedakan dari aspek objek peradangannya. Kalau perikoronitis itu peradangan di sekeliling mahkota gigi. Nah, kalau bicara sekeliling mahkota gigi itu apa? Mesial, distal ya, lingual. Nah, jadi bukal misalnya. Jadi kalau di molar 3 atau gigi bungsu, itu misalnya flapnya itu di bagian distal umumnya ya, di bagian distal, karena itu berkaitan dengan posisi atau tempatnya itu, karena dia biasanya giginya agak sedikit miring ya, atau pertumbuhannya itu kendala dengan tempat sehingga terangkat gusinya. Sehingga kadang-kadang gusinya itu di bagian distal hampir penuh, hampir naik ke bagian insisal, bagian oklusal di insisal misalnya, ya, di distal ya, di permukaan distal bagian oklusal hampir naik ke situ dia. Jadi kalau kita lihat tadi di penjelasan dari perikoronitis itu kan tidak ada terlihat operculumnya di mahkota begitu. Nah, sementara di operkulitis itu terlihat ada operkulum di mahkota, di atas mahkota bagian distalnya. Ya, menonjol operkulumnya. Nah, jadi sangat menonjol. Nah, jadi kalau peri itu berarti di sekeliling mahkotanya itu ya, yang akan terjadi peradangannya di gigi ya, yang ada gangguan erupsi tadi. Nah, sementara kalau operkulitis itu operkulum yang ada di mahkotanya itu terjadi peradangan. Terutama sekali, ya, sebentar ya, yang beda bentar. Michael. Salah, minenya, sekarang nggak boleh, mau jemput atau nggak boleh. Ya, Bapak lagi cuma dikit lagi. Ya. Oh ya udah, oh ya, nggak bisa jemput aja. Ya. Nah, jadi kalau operkulitis berarti dia ada penonjolan ya, gingiva atau yang disebut dengan operkulum di atas mahkota gigi yang menonjol itu. Jadi penyebab operkulitis ini bisa terutama atau yang paling banyak diakibatkan oleh gigi antagonisnya ya. Gigi antagonis apa? Ya gigi di atas yang ada di atas operkulum itu biasa molar 3 ya. Kalau dia sebelah kanan berarti molar 3 kanan, kalau sebelah kiri ya molar 3 atas kiri ya. Yang kita lakukan tindakannya ya, kalau gigi molar 3-nya kan nggak ada masalah, nggak ada karies, nggak ada masalah ya. Jadi yang kita lakukan tindakannya itu pada operkulum nanti ya, pada operkulumnya. Jadi bukan pada gigi antagonisnya atau gigi molar 3 atasnya. Nah, jadi penyebab dia yang membedakan tadi, kalau ini lebih banyak karena trauma gigi antagonis, dan bisa juga karena tadi flapnya itu bisa terjadi akumulasi plak ya, sehingga menjadi media yang empuk untuk pertumbuhan bakteri sehingga menyebabkan infeksi. Nah, jadi gejalanya sebenarnya hampir sama dengan
gejala subjektifnya juga hampir sama dengan perikoronitis, kecuali penyebab sakitnya saja. Kalau perikoronitis dia bisa sakit terus menerus ya, walaupun dalam kondisi oklusi itu dia tidak menambah sakit. Tetapi kalau operkulitis justru ketika oklusi itu bertambah sakit. Nah, gigitannya itu menyebabkan terus bertambah bengkaknya. Nah, semakin sering terjadi gigitan, maka pembengkakannya akan semakin besar. Jadi faktornya apa? Bagaimana menghindari operkulum itu tergigit. Nah, itu yang mungkin solusinya nanti yang akan dilakukan. Ya, jadi biasanya pasien juga sudah mulai agak demam ya, sukar menelan. Ya. Kapan dikatakan dia darurat seperti ditanyakan tadi? Ya biasanya orang kalau ya sakit ya seperti ini, ya orang sudah mencari pertolongan ya untuk ditanggulangi. Ya, apabila terjadi trismus itu akan berpengaruh pada kepanikan. Nah, biasa orang akan mengatakan itu darurat, ya. Ketika terjadi trismus, apakah itu trismus ringan, ya, ketika dia sulit membuka dan menggerakkan mulut, ya, sehingga tidak bisa lagi, dia kaku. Di situ terjadi kepanikan. Nah, kemudian disitulah pasien biasanya akan mencari pertolongan yang sifatnya emergensi, ya. Kalau yang tadi ya mungkin mengeluh sakit saja, menggigit sakit dan sebagainya. Nah, emergensinya itu ketika kepanikan pasien itu dalam mendapatkan pertolongan, terutama dia pada ketika dia merasakan kesulitan di dalam membuka mulut sehingga jadi kakuan, ya. Sehingga dia tidak bisa menutup mulut lagi, ya, walaupun trismus 1 itu sudah kaku, ya. Nah, itu di emergensi, puncaknya di situ. Nah, gejala objektifnya kalau yang operkulitis itu akan terlihat operkulum tebal dia di atas mahkota, ya, bukan di sekelilingnya. Nah, terutama di bagian distal itu ya akan ada gusi yang menebal, ya, operkulum. Jadi operkulum itu gusi yang menebal di atas, ya, yang terangkat seiring dengan pertumbuhan gigi, dia tetap ada di atas mahkota sehingga sulit dihindari terjadinya gigitan dari gigi antagonisnya. Nah, kemudian dia karena dia gusinya di atas atau operkulumnya di atas mahkota, tentu saja itu adalah flap, ya, yang memudahkan masuknya sisa makanan ketika terjadi mastikasi. Nah, maka terlihat giginya itu, ya, kalau untuk perikoronitis ini, operkulitis ini pasti sangat terlihat, ya, gigi itu belum sempurna erupsi karena mahkotanya itu sebagian besar ditutupi oleh operkulum itu, ya. Sehingga gampang kita mendeteksi itu gangguan erupsinya itu karena memang mahkota atau operkulumnya masih menumpuk di atas bagian distal dari mahkota gigi. Nah, apa tindakan emergensi yang bisa TGM lakukan? Tentu saja itu penanganan, ya, mengurangi rasa sakit. Penyebab rasa sakit ada di mana? Ada pada infeksi, ya, pada infeksi operkulum itu. Nah, tentu saja gigitan adalah faktor penyebabnya itu operkulum, ya, faktor penyebab kenapa dia sakit, infeksi, ya, atau gigitan sakit itu operkulum. Maka tentu pada tindakan pertama tentu saja karena dia kondisinya infeksi, ya, masih ada rasa sakit, ada infeksinya, maka kita lakukan irigasi dengan semprotan, ya, natrium hipoklorit bisa, kita pakai H2O, ya, itu bisa juga, ya, untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di bawah operkulum itu. Nah, kemudian kita olesi antiseptik, ya, yang biasanya antiseptik itu kalau dia dalam kondisi sakit itu lebih cepat ringan kalau kita berikan jodium 3%, ya. Kalau tidak ada ya betadine juga bisa. Kemudian kita minta nanti pasien untuk terus berkumur-kumur di rumah, ya, untuk mengurangi kekakuan dan juga bakteri-bakteri yang ada di mulut. Dan jangan lupa berikan obat antibiotik karena memang dia sudah dalam kondisi infeksi,
kemudian energetik memang dia dalam kondisi sakit ya. Nah, kalau disertai demam juga diberikan obat untuk menurunkan demam atau panas. Nah, operkulum baru bisa kita ambil ya setelah rasa sakitnya mereda ya, infeksi yang di bawahnya sudah menghilang. Nah, kecuali nanti ada tindakan kegawat dauratannya ya, memang yang mengharuskan pengambilan segera operkulektomi ya, atau tindakan operkulektomi. Nah, jadi kita lakukan kalau kita sebagai TGM ya sampai batas kita lakukan tindakan mengurangi rasa sakit dan infeksi itu. Nanti begitu operkulektomi kita serahkan pada yang berwenang ya untuk walaupun banyak juga beberapa gigi melakukan atau di puskesmas dilakukan ya. Nah, tapi ini kita berbicara tentang kewenangan, itu bukan kewenangan kita untuk melakukan operkulektomi ya. Kemudian nanti kita mesti tahu, memang TGM harus tahu. Nah, karena pasien biasanya akan menanyakan ketika kita nanti rujuk ke rumah sakit, mau diapain saya? Ngapain saya ke sana? Mau dioperasi atau macam? Kita bisa menjelaskan sepintas ke dia mungkin tindakan-tindakan yang akan dilalui ya. Itu kita jelaskan supaya dia merasa lebih nyaman bahwa di sana nanti penyebab rasa sakit yaitu operkulumnya itu, karena ini operkulum sebagai penyebab utamanya, ini nanti akan diambil ya sebenarnya karena kan kita di sini BPJS semua ya. Nah, memang mereka yang berwenang di sana ada spesialis bedah mulut dan sebagainya. Nah, jadi operkulektomi tetap kalau di puskesmas nanti dilakukan atau kita di pelatihan mandiri kita lakukan rujukan ya. Nah, walaupun memang ada kadang-kadang nanti diambil ya, dilakukan operkulektomi sendiri dengan pisau bedah ya, dianestesi terlebih dahulu, kemudian dipotong ya pada area dekat cervicalnya itu, sehingga kemudian digigit tampon ya udah selesai sebenarnya. Nah, tapi kalau tindakan itu kan tidak termasuk dalam kewenangan kita. Nah, nanti kalau kita memang melihat kemungkinan giginya impaktif parsial atau miring ya, tidak memungkinkan untuk tumbuh sempurna setelah operkulum pun dibuang, nah itu kemungkinan giginya untuk dicabut pada tingkatan akhirnya ya. Mungkin itu penjelasan dari saya ya. Nah, mungkin ada yang mau ditambahkan dari yang lain, nah itu silakan ya. Mungkin kita perlu diskusi yang ada di rumah sakit, mungkin dia pernah melihat bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BM ya, yang spesialis bedah mulut itu. Ada? Kalau tidak ada, silakan moderator untuk menutup. Baik Bapak, terima kasih banyak atas materinya dan ilmunya. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan di kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.